Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Kali ini saya akan membahas tema kiriman video dari nasabah, yaitu DC pinjol teriak-teriak di rumah nasabah saat melakukan penagihan. Kalian tentu mau tahu kan seperti apa kisah juga dari nasabahnya atau debitur yang menceritakan peristiwa tersebut langsung ke saya via telepon WhatsApp. Simak ya videonya. Jangan pernah takut oleh ancaman dan teror dari DC pinjaman online. Alhamdulillah kawan-kawan, bertemu kembali dengan channel yang tetap memotivasi Anda yang setia untuk menaikkan booster mental kalian ya, untuk membooster terus mental kalian yang saat ini sedang kebingungan, sedang takut, kalut karena ditagih oleh DC pinjaman online, baik itu legal maupun ilegal ya, penagihan-penagihan yang tentunya dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan SOP dan regulasi yang berlaku. Oke, seperti tadi yang saya kemukakan di awal video, saya akan membawakan salah satu video kiriman dari debitur yang ditagih dengan cara-cara yang tidak elok, yaitu teriak-teriak ya. Nasabahnya teriak-teriak di luar pagar. Ini yang dilakukan oleh pinjol legal. Pinjol legal mana? Kalian simak saja. Sekaligus nanti penuturan dari pihak nasabah atau debiturnya yang langsung wawancara dengan saya via WhatsApp call ya, via WhatsApp telepon. Nanti kalian simak. Tapi kita sesi doa dulu ya, agar apa yang akan kita kerjakan ke depannya Allah akan meridhoi kita dan memperlancar segala aktivitas kita. Yuk kita doa, tundukkan kepala kita dan angkat tangan kita saat kita berdoa. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam. Salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Sholawatullah alaika. Ya Allah, ya Rabb, ampuni hamba-Mu ini ya Allah. Ampuni yang sampai saat ini masih berlumur dengan dosa, berkelimang dengan dosa. Dosa jatuh ke dalam riba pinjaman online dan riba-riba lainnya. Istiqomahkan hamba, jauhkan hamba, dan hijrahkan hamba ya Allah, untuk sesegera mungkin meninggalkan riba pinjaman online dan riba-riba lainnya. Ya Allah, teguhkan hati ini, ikhlaskan, tabahkan atas setiap masalah-masalah yang hadir silih berganti dalam hidup dan kehidupan hamba ya Allah. Perkuat iman hamba agar tetap untuk menjalankan seluruh perintah-perintah-Mu dan menjauhi seluruh larangan-larangan-Mu. Ya Allah, dalam kesempatan kali ini kami juga berdoa untuk teman-teman yang saat ini sedang sakit, terbaring sakit ya Allah. Sembuhkan dan pulihkan mereka ya Allah. Berikan mereka kesembuhan, karena hanya Engkau-lah yang maha memberikan kesembuhan, dan Engkau-lah tempat kami menggantungkan harapan untuk memulihkan kami semuanya ya Allah, agar kami bisa dapat menjemput rezeki-Mu dengan maksimal ya Allah, dengan sehat, dan kami dapat berkumpul dengan keluarga ya Allah. Kami berdoa untuk teman-teman yang saat ini sedang bermasalah dalam rumah tangganya, pasangan suami istri diambang kehancuran, di ujung perceraian ya Allah. Rekatkan kembali mereka, utuhkan rumah tangganya, satukan kembali dengan harmonis rumah tangganya dalam rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, rumah tangga penuh keridhaan-Mu dan rumah tangga penuh keberkahan-Mu ya Allah. Jauhkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang haram ya Allah, menjemput rezeki yang haram, dan dekatkan mereka dengan rezeki yang halal. Untuk teman-teman kami yang saat ini kesulitan mencari pekerjaan, mendapatkan musibah, diberhentikan, di PHK dari pekerjaannya ya Allah, berikan mereka dan pertemukan mereka dengan pekerjaan yang terbaik, pekerjaan yang halal, pekerjaan yang Kau ridhoi, pekerjaan yang Kau berkahi ya Allah. Berkahi seluruh usaha, pekerjaan apapun yang mereka pekerjakan ya Allah, apapun yang aktivitas mereka jalankan, berikan mereka semuanya kemudahan, kelancaran, dan keberhasilan. Berikan mereka kesehatan agar
mereka dapat memaksimalkan untuk menjemput rezekimu yang halal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah teman-teman semua ya, usai sudah kita berdoa, mudah-mudahan semua doa-doa kita Allah akan ijabah, doa-doa kita Allah akan dengar semuanya ya, amin ya rabbal alamin. Yuk teman-teman, seperti tadi janji saya bahwa saya akan membawakan salah satu video kiriman dari nasabah tentang tindakan penagihan yang sudah di luar batas, yaitu dengan cara teriak-teriak di depan rumah nasabah. Ya ini motifnya ya diduga agar orang lain mengetahui bahwa ini sedang menagih. Dugaan sementara saya ini sepertinya hanya untuk mempermalukan dengan cara menagih yang tidak sesuai dengan cara-cara dan aturan-aturan yang sudah distandarkan oleh regulasi ya. Dan ini nanti akan saya review ya setelah video tersebut ditayangkan. Pinjol legal mana kalian mau tahu kan? Silakan simak, sekaligus nanti ada wawancara dengan debiturnya ya. Silakan teman-teman untuk disimak videonya. Pulsa kok. Jangan pinjam uang ke kami bilang kan harus Loh. apa nggak bisa ibu. Ya sudah. Wong nyatanya Ibu. lah kan 1,7 wis dibayar 600 toh. Karo kancaku toh isih 1,1. Isih 1,1. Lah terus kok ruti wingi ki WA kok 1,6. Lah kan yo tak lemparke ning kancaku toh Di. Lah terus kancaku ngomong, "Aku lagi nggak kerja, Mbak. Udah Mbak, nggak apa-apa diemin aja Ya, kalau kamu kredit." itu jangan ngoyak Mas, Yo, ini kalau lagi bilang terus sama ibunya. terus kalau apa sebenarnya terus ya udah Mbak telepon Jelaskan kredivo, ke saya telepon kredivo. saya petugas. Tadi saya udah jelasin loh sama kamu, Saya udah jelasin loh sama kamu. Lah tadi kamu ngajakin berantem kok sama Enggak, saya nara bicara seperti itu. lo nada bicaramu kayak gitu kok. Ini menanyakan ke ibu. Kurangnya ki piro? 1, kok jadi 1,1 jadi 1,6 kan ya aku ya emoh to karo koncoku ya emoh to. Koncomu nang telepon saya. Wih, koncoku ki ngomong ping jenengke wae. Nek teko ya kon ngono ke. Yo aku ya emoh lah. Ini aja kalau ibu mau kita supaya enak nanti ibu ke kantor OJK, ibu print itu bukti yang menyatakan bilang jangan. Mas, kalau sudah 90 hari kan, peraturan yang terbaru kalau sudah 90 hari kan hilang. Tak baca kan. Aduh. Sudah Ti, masuk aja Ti, ngeyel kok dia dibilangin. Kok ale tapi nek dia berhasil, kalau dia berhasil nagih, dia nanti dapat bonus. Ngono ki lho. Nanti tunggu di sini, kami sama tim ajak sini biar rame. Nah. Juga bingung, terus dari kreditku masih menunggu lagi. Saya ditunggu ngasih kabar kayak gitu. Nah ini belum Pak, saya coba tolong ngecek di user yang saya kirimkan itu atas nama sekian, itu pembayarannya sudah berapa, kemudian sekarang tunggakannya sudah berapa. Soalnya user itu sudah melakukan pembayaran, tetapi pembayaran itu belum masuk ke dalam apa sistem. karena kan teman saya juga yang minjem uang itu, jadi kan saya juga nagih ke teman saya. Terkait mau teman ibu, teman siapa, itu bukan urusan kami. Ya sudah Mas, jenengan. Ya udah, ayo Dek, masuk Dek. Ayo Dek, masuk. Jangan Masuk, nanti Dek. utang pada kami, bukan. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, Ibu gimana, sehat? Alhamdulillah. Gimana anaknya? Udah mendingan? Alhamdulillah ya udah membaik sih. Ya, alhamdulillah kalau begitu ya. Ya mudah-mudahan si dedeknya anaknya lekas sembuh ya, pulih kembali ya. Amin, amin, amin. Ya, jadi gimana Bu itu kronologisnya? Jadi dia tuh ngamuk atau itu gimana? Itu di luar pagar ya jadinya? Jadi tuh awalnya tuh 3 bulan yang lalu itu udah ada yang datang, Nama DJ-nya tuh si Melki waktu itu. Nah, Ibu daerah mana ini? yang nama Jogja. Oh, Jogja ya, ya, siap. Namanya Melki, datang ketemunya sama suami saya yang pertama. Terus sama kan suami saya kan udah ngomong sama suami saya, jadi suami saya tuh tahu kayak gitu loh kalau saya emang saya galbaikan karena kan saya itu udah nggak kerja sekarang, kan nggak ada pendapatan, daripada saya nggak makan kan mending saya nggak usah bayar itu aja kayak gitu. Jadi kan Ibu intinya saya fokus buat makan keluarga lah ya, kebutuhan ya. Kayak gitu. Kalau kemarin kan saya masih kerja kayak gitu kan, jadi masih saya bayar. Terus habis itu Melki itu datang ketemu sama suami saya, terus sama suami saya ya udah saya
saya bayar kan satu kali. Alhamdulillah kan saya dapat rezeki. Saya bayar satu kali itu di angka 600.000 kurang. Nah, jadi 593.000. Nah, terus habis itu, nah kan harusnya kan di DC kan nggak bisa datang lagi karena saya kan udah bayar satu kali. Nah itu di Melkinya itu datang datang lagi ketemu sama orang tua saya, ketemunya sama ibu saya. Nah, ibu saya juga kaget. Terus akhirnya Melki kan saya WA pakai nomor suami saya. Dia meminta maaf. Terus saya tanya, itu kan sama aja sudah menyebarkan data pribadi kayak gitu kan. Terus Melki dari pihak kreditonya itu bilang meminta maaf si Melkinya ini, udah tak diemin aja. Terus saya kan dapat rezeki, saya cicil kan sampai tiga kali, jadi totalnya tuh 1,8 kan pinjaman saya itu 2.500.000, pokoknya 2.500.000. Nah, kan udah saya bayar 1,8 kan berarti kan kurangnya pokoknya kan 700.000. Saya juga udah nelpon ke kreditonya bahwa saya kan hanya mau membayar pokoknya saja kayak gitu. Tapi dari pihak kreditonya itu selalu bilang ini sistem tidak bisa dibuka Bu, kayak gitu. Sistem aja nanti dihubungi 1 jam lagi. Setiap 1 jam saya hubungi selalu tidak bisa. Akhirnya kan kemarin itu di bulan yang ketiga itu, di bulan Juli itu mengirimkan WA, Bu ini tagihannya itu 1,7. Nah kok 1,7 lah, kan udah tak bayarkan 600, berarti kan harusnya kan kurangnya 1,1 ya, kalau sama bunga. Nah tiba-tiba Melki di bulan Agustus kemarin tuh WA bilang, Bu ini kurangnya 1,6 loh, kok bisa 1,6? Makanya saya juga minta penjelasan kan. Nah itu si Melkinya nggak ngebalesin, nggak bisa. Nah saya mau tanya, Ibu pembayarannya via si Melki atau virtual account? Lewat virtual akun, lewat virtual akun. Nah lewat virtual akun kan saya menggunakan virtual akun mandiri itu. Akhirnya kan saya nanya kan ke Melki, nah Melki nggak bisa jawab lah. Terus akhirnya hari Jumat yang kemarin suami saya habis sholat Jumat, posisinya tuh masjid masih agak rame ya. Itu ada DC baru yang saya kirimkan itu orangnya. Yang pakai baju oranye ya. Yang pakai baju oranye itu ketemu sama suami saya. Saya kan di dalam rumah karena posisi kan saya sama anak saya lagi sakit, jadi saya nggak keluar gitu. Terus habis itu tolong ya disampaikan suruh bayar gini-gini. Nah terus kejadian itu kemarin Senin ya itu kayaknya tuh, saya lupa Senin apa Selasa itu ibu saya baru dari rumah yang belakang ke rumah saya. Nah dia itu di depan pagar itu nggak bilang permisi, nggak bilang apa, tahu-tahu Bu ada, saya dengar karena saya kamarnya kan di depan. Bu kan yang namanya Ibu Dewi kayak gitu, nadanya itu udah keras ya, sedangkan rumah saya kan depan masjid, padat penduduk. Nah itu ada penjahit, ada toko-toko juga kan. Nah itu dia tuh nadanya keras banget. Terus udah ibu saya keluar kan, saya keluar, ibu saya masuk, nah suruh Pak ada apa Mas? Kok ngomongnya pria sengaja kan saya bukakan pagar karena dia sudah tidak sopan kan. Ada apa Mas? Terus saya minta kartu identitasnya mana, dia ngasih kreditvo itu sama surat tugasnya mana, kan kayak di YouTube-nya bilang suruh minta surat-surat itu kan. Dia nunjukin name tag kreditvonya itu, terus saya bilang KTP-nya mana, tak bilang kayak gitu. Dia nggak mau ngasih KTP-nya. Terus habis itu sertifikat debt collector-nya mana, tak bilang kayak gitu. Terus kok ini tagihan tidak ada nama saya ya, dan tidak ada nominalnya. Terus dia voice ke timnya itu minta Bu terputus-putus ya? Halo? Ya, Halo? Ya, terputus-putus. Ya terus Bu. Ya, halo? Ya halo, ya kedengaran suara saya. Terus kan dia voice note ke timnya minta jumlah tagihannya itu yang saya kirimkan itu, yang videonya saya kirimkan itu loh. Nah itu dia belum, itu saya dedeskan, saya mintain
saya mintain sertifikatnya dia gitu loh. Oh, Dia itu oh. malah marah-marah, nadanya dikenceng-kencengin gitu. Sengaja biar orang tahu ya. Sengaja biar dia orang tahu. Terus dia juga bilang, itu video saya kan, saya tahu. Ya saya emang video mas, soalnya dengan saya juga lagi gendong anak saya Ya, juga enggak, kan. ya intinya ibu nggak konsen lah ya untuk videoin. Nggak konsen. Terus habis itu tak gini, saya bicara dari tadi pelan-pelan loh ya, jenengan datang ke sini teriak-teriak nggak sopan, nggak bilang kayak gitu, itu sudah melanggar peraturan sama sekali, tak bilang kayak gitu. SOP dari penagihan itu Anda itu hanya mereminder aja, bukan Betul. menagih suruh membayar, tak bilang kayak gitu. Ya enggak, saya ini tuh karyawannya Kreditfo, saya ini tuh harus menagih Anda karena Anda tuh pinjam uang ke perusahaan. Loh, kan saya minjamnya ke perusahaan Anda, kenapa Anda yang marah-marah? Anda kan hanya sebagai kolektornya saja, saya kan bilang seperti itu kan. Dianya nggak terima, kenapa malah bilang kayak gini. Mau itu apa? Ya sekarang saya nanya, maunya jenengan apa? Tak saya balikan nanya seperti itu kan Pak. Jenengan apa? Saya di WA sama Melki itu 1,7, sudah saya bayar 600, berarti kan kurangnya 1,1. Kenapa muncul 1,6? Tolong dong diperjelas. Mosok setiap bulan bunganya naiknya 500.000, naiknya 500.000, kayak di Kreditfo miskin di kita yang mau punya niatan untuk membayar dong, tak bilang kayak gitu toh. Yang ada Kreditfo kaya, jenengan dapat bonus, kitanya yang miskin, kita yang nggak makan, kita mati karena kita buat bayar kalian, tak bilang kayak gitu kan. Terus dia bilang, terus ibu saya kan mendengarkan, karena ibu saya kan juga biar tahu gitu loh. Terus saya terangkan ke ibu saya lah, dia kan sudah tak terangin seperti itu, saya juga menerangin ke ibu itu sama ya apa tak terang dia tuh malah dia jelasinnya tuh ke saya. Tadi saya sudah yang video yang panjang itu yang 1 menit lebih itu itu saya itu sudah jelaskan ke jenengan, tapi jenengannya itu yang nggak mudeng dari tadi, jangan gitu. Terus dia jenengan tuh dari tadi tidak menjelaskan ke saya. Loh, dari tadi itu saya ngomong apa? Saya sudah menjelaskan ke jenengan kan gitu. Yang jenengan malah teriak-teriak. Akhirnya kan saya ngobrolnya kan dia di luar pagar. Ya udah, dia sudah mempermalukan saya. Ya biarkan. Maksudnya biarkan saja. Orang juga sudah terlanjur tahu kan Pak. Orang sudah terlanjur tahu. Padahal tadinya kalau dia sopan-sopan mungkin ibu akan persilahkan untuk duduk, kasih minum ya. Iya, akan saya. Tapi karena dia dari awal datang itu dianya sudah apa itu namanya, niat mempermalukan ya, niatnya ya. Sudah mempermalukan kayak gitu. Terus akhirnya ya udah saya bicaranya di luar pagar aja kan. Kayak gitu. Terus saya juga punya anak kecil, terus dia kan orang timur juga, antaranya orang NTT apa orang mana logatnya itu. Terus akhirnya saya bilang kayak gini, mau apa? Tak bilang kayak gitu. Terus dia bilang, ya udah Bu, nanti saya bawa tim saya ke sini, ribut-ribut sekalian rumah ibu saya obrak-abrik sekalian kayak gitu. Itu saya bilang, ya udah obrak-abrik sekalian aja nggak apa-apa, tak bilang kayak gitu. Obrak-abrik sekalian aja nggak apa-apa, malah nanti biar kasusnya naik sekalian. Sekarang kalau mau kasus-kasusan, sekarang itu kasusnya adalah perdata, tak bilang kayak gitu. Perdata, jika saya di pengadilan saya hanya punya uang 50.000 itu selesai kasus perdata saya, tak bilang kayak gitu kan. Dia tunggu, saya akan datang. Terus akhirnya ibu saya kan daripada ribut, ibu saya kan juga takut kan Mbak, daripada ribut kayak gitu. Akhirnya sama ibu saya tuh saya dikasih uang, disuruh membayarkan itu, tapi saya telepon ke pihak Kreditfo-nya, itu kan dari agent, CS-nya kan agent, nah agent itu saya minta ke TL-nya itu sampai meminta maaf, saya tidak mau. Pokoknya jadi dari tim leadernya minta maaf dari TL-nya ya? Iya, minta maaf karena saya kirim videonya itu lewat email ke mereka. Ini bahwa kelakuan DC-nya seperti ini. Itu kalau dilaporkan ke AFI itu bisa kena sanksi itu. Saya juga sudah kirim ke FPI. Ke AFI ya, AFPI ya. Iya, saya sudah kirim email ke AFPI juga. Saya kan juga, maksudnya saya juga berpendidikan gitu. Maksudnya saya kan juga saya tuh walaupun saya bukan basicnya hukum, tapi kan saya juga belajar dulu tentang hukum kayak gitu loh Pak. Nah itu terus akhirnya yang sampai saat ini kan kemarin tuntutan saya ke Kreditfo itu saya bayar lunas ini, tapi saya minta Kreditfo meminta maaf kepada saya karena sudah mempermalukan saya dan membersihkan nama saya, kayak gitu kan. Nah dari pihak TL-nya itu tak
tanyain kantornya di Jogja ada enggak, itu nggak ada. Nah, tidak ada Ibu. Nah, kenapa DJ lapangan kok bisa bersikap kasar seperti itu? Saya bilang seperti itu kan. Terus setelah mereka melihat video itu, mereka mengevaluasi, ya berarti emang ada kata-kata kasar dari pihaknya mereka. Terus itu terus kompensasinya apa? Saya minta seperti itu, dari Kreditfo tidak bisa mengasih kompensasi. Dan itu saya kan lunas, terus saya kan langsung telepon itu. Saya minta surat bukti lunas hari ini juga. Wong Kreditfo itu menyuruh saya melunasi hari ini juga saya lunasi. Tapi saya juga minta hari ini juga surat lunas juga keluar. Mereka nggak bisa ngeluarin itu. Karena remindernya itu adalah 5 hari kerja. 5 hari kerja. Nah, terus dari pihak Kreditfo-nya itu hanya meminta maaf itu melalui email, terus tapi tidak ada melalui telepon, itu tidak ada. Mereka hanya melalui email aja seperti itu. Terus akhirnya saya punya nomor WA-nya kan, WA-nya si DC-nya yang namanya Melki itu. Nah, itu Melki kan tahu kan otomatis itu temannya dia, bahwa saya fotokan wajahnya, saya kasih. Itu kan harusnya kenal. Si Melki itu tidak berani mengungkap siapa identitas itu dan tidak berani ngasih nomor kontaknya kayak gitu. Seakan-akan melindungi kawan ya. Melindungi kawan kayak gitu loh itu. Padahal saya juga udah siap kalau mau laporan polisi, saya siap kayak gitu loh. Maksudnya kan saya kan sebagai korban yang dipermalukan, kan pencemaran nama baik juga. Karena gitu. kan ini kan urusannya murni perdata, tapi melahirkan pidana ketika mereka melakukan hal-hal yang di luar SOP, ya toh? Iya kayak gitu. Makanya itu saya tuh mengakui bahwa saya salah, saya meminjam tapi saya tidak mengembalikan. Tapi kan saya ada usaha untuk mengembalikan. Ya gimana, namanya juga gali lubang tutup lubang, ya otomatis ya banyak kayak gitu loh, banyak. Tapi kan saya Muslim, saya tahu itu dosa, riba itu kan dosa. Makanya kan saya selalu berdoanya, ya Allah jauhkanlah saya dari riba. Cukup 1 kali ini saja, maksudnya saya akui pinjaman saya yang riba itu banyak. Tapi kan saya pun ya udahlah, toh juga udah masuk ke slik OJK juga, toh ya udah, berarti kan saya kan juga udah dikasih hukuman untuk saya tidak bisa pinjam di bank mana-mana kayak gitu loh. Itu ya udah, kenapa sih harus ada DC yang datang ke rumah kayak gitu? Kayak saya aja yang di Shopee itu kan ada saya pinjaman, ya itu saya lah. Kalau sekarang saya posisinya saya nggak ada pendapatan, saya mau bayar gimana? Saya itu ada niat untuk membayar, karena kan yang namanya hutang itu kan akan dihisap nantinya di sana kayak gitu. Nah itu gimana caranya? Saya ada 20.000 ya tak bayar 20.000 di Shopee itu kayak gitu. Tapi kan maksudnya masih ada etiket untuk membayar kayak gitu loh. Karena kan semuanya ini kan karena situasi ibu tidak lagi beraktivitas bekerja, jadi tidak ada pendapatan untuk menyelesaikan kewajiban, makanya tertunda kan, agak sedikit terlambat gitu kan ya. Ya paham Bu. Jadi kalau tadi yang ibu bilang bahwa kok masih mereka melakukan penagihan di 90 hari, karena di POJK yang terbaru itu yang tahun 2022 itu mengisyaratkan bahwa OJK mempersilahkan mereka menggunakan pihak ketiga. Jadi mereka bisa mempekerjakan atau mengalihkan tugas ya, pakai alih daya penagihan ya. Itu yang terjadi ke ibu akhirnya. Terus kalau yang Kreditfo itu masih 51 hari, Pak. Oh, 51 hari ya. Tapi itu sudah dikerjakan oleh pihak ketiga kayaknya ya. Katanya mereka kalau Kreditfo itu nggak ada pihak ketiga, kata dari Kreditfo-nya itu langsung karyawan dari Kreditfo-nya langsung, jadi DC langsungnya Kreditfo kayak gitu. Tapi kalau misalnya mereka karyawan dari Kreditfo-nya, harusnya mereka memperlengkapi diri dong dengan sertifikasi profesi penagihan, dengan ID card yang jelas, surat tugas yang jelas, ya kan? Iya, makanya itu ketika saya tanya itu kok malah dia nadanya tinggi dan marah-marah. Semua Bu, semuanya kayak gitu. Hampir semua ketika ditanya mana sertifikasinya itu langsung makjleb kan. Ya intinya sih langsung menusuk mereka gitu kan, karena mereka tidak memperlengkapi diri, perusahaannya pun bodoh-bodoh amat gitu kan. Makanya itu terus saya akhirnya kan saya masih baik hati, maksudnya saya
saya nggak ganti HP, saya cuma ganti nomor karena saya juga butuh ketenangan diri kan, butuh ketenangan diri, butuh kewarasan diri untuk psikologi saya sendiri kan. Tapi email kan saya nggak ganti karena tapi ini saya setelah ini saya ya udahlah, saya mempersiapkan diri, ya udah yang Shopee nggak saya bayar lagi, nggak apa-apa, saya mau ganti email kayak gitu loh Pak, saya mau ganti email saja lah kayak gitu. Soalnya kok semua perlakuannya seperti itu kayak gitu loh. Ya, hampir seragam ya Bu, karena semuanya itu kan berawal dari target mereka yang harus dikejar dalam 1 bulan ya. Mereka bagaimana caranya, dengan cara apapun lah, mau ada sedikit nada keras, sedikit kekerasan. Ibu bisa lihat ya video saya, banyak banget kan kekerasan yang terjadi kan. Nah, makanya saya ya berharap ya ini adalah pembelajaran ya, dan mungkin nanti saya mohon izin untuk video ini akan saya publish, tapi nanti saya akan tutup wajahnya kan, karena saya masih punya etika kan. Jadi ini biar jadi pembelajaran semuanya bahwa ibu ini menanyakan sesuatu yang memang harus ditanyakan ketika berhadapan dengan DC kan, biar ada kenyamanan dong. Saya berhadapan dengan siapa sih sebenarnya gitu kan, namanya siapa gitu kan, kayak gitu ya. Kalau mereka sekarang kita tanyakan tiba-tiba mereka ngamuk atau nadanya tinggi, ya silakan Anda untuk pergi gitu, berarti saya tidak berhadapan dengan orang yang jelas. Ini jadi pembelajaran Bu buat teman-teman yang lainnya yang menonton, dan banyak sekali kalau saya sudah menayangkan video kesaksian kayak gini, banyak yang bilang bahwa terima kasih Pak gitu kan, banyak yang nge-DM ke saya bahwa udah dikasih ilmu kayak gini dari seorang korban gitu kan, korban yang nasabah yang dicaci maki, didatengin. Ya ini nanti saya mohon izin, nanti saya akan tayangkan ya Bu hal ini. Iya, nggak apa-apa sih. Saya tuh nggak apa-apa, maksudnya saya itu karena emang benar-benar ini udah keterlaluan, dan sampai detik ini pun saya tuh masih nelpon pihak Kreditfonya untuk meminta pertanggungjawaban mereka kayak gitu loh. Nah itu dari pihak Kreditfo juga kebingungan Ya, karena nggak apa-apa Bu. berarti kan berarti kan Anda itu hanya menyewa orang ketiga kan, berarti ini kan bukan karyawan resminya. Saya bilang kayak gitu, mereka hanya diam, nggak bisa menjawab. Ya nanti ini juga video ini saya akan kasih ke petinggi dari AFI langsung. Saya akan kasih ke beliau langsung. Jadi biar perhatian juga beliau kan. Nanti akan menegur Kreditfonya. Itu Bu biasanya yang saya lakukan. Oh iya, soalnya saya juga udah telepon OJK itu, dari OJK suruh teleponnya suruh ke telepon AFI. ke FPI, tapi itu saya tuh ke FPI waktu setelah kejadian tuh nggak bisa, selalu nggak bisa. Nomornya tuh nomor tidak bisa dihubungi, seperti itu terus. Saya kan jadi kayak apa, sedangkan OJK aja kan melarang pinjaman seperti ini tuh udah dilarang gitu loh. Iya, nah betul. itu maksudnya ada perlakuan seperti ini, maksudnya kalau mau ditutup, tutup semua aja lah, semuanya ditutup kayak gitu loh, biar nggak nyusahin, biarkan ya udah mereka bangkrut, ya udah biarkan bangkrut, biarkan orang yang bekerja di perusahaan itu mendapatkan pekerjaan yang lebih halal kayak gitu dan lebih berkah gitu loh untuk keluarganya. Gitu. Baik Bu, kalau begitu udah jelas banget gitu kan, ini apa yang Ibu ceritakan kronologisnya, biar ini menjadi pembelajaran semua pihak, khususnya untuk yang penonton channel saya, biar ya mereka punya motivasi, terus punya ya bisa move on lah, nggak terlalu takut. Oh kalau ngadepin DC itu kayak gini, ternyata ibu pun bisa menghadapi dengan peace gitu, nggak ketakutan, nggak khawatir. Makasih ya Bu untuk ini, mudah-mudahan menjadi konten yang terbaik buat semuanya, biar ibu juga dimudahkan dalam segala urusannya, ibu disehatkan dan keluarga besar di Jogja, Ibu ya. Amin. Ya, makasih Ibu, saya pamit ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang pinter ya. Nah, kalian sudah simak ya seperti apa tadi videonya ya, benar-benar sudah sangat keterlaluan dan ini sudah sangat di luar batas. Cara-cara penagihan yang menurut saya sudah sangat tidak pantas dan tidak elok dipertunjukkan oleh suatu pinjol legal. Pinjol yang tadi kalian ketahui ya, penuturan si ibu ini, dan tadi di video kalian lihat bahwa ini dilakukan oleh yang mengatasnamakan DC dari pinjol Kreditfo, pinjaman online yang sudah terdaftar dan berizin OJK. Kenapa bisa seperti ini penagihannya? Ya, kalian bisa menilai sendiri ya, dari video tersebut kalian bisa menilai sendiri, dan saya berharap kalian bisa mencontoh betapa beraninya dari seorang ibu ini menghadapi DC ya, tidak ada rasa takut sekalipun. Ya justru saya mau Anda tuh seperti ini ya, jangan pernah menakuti
DC yang akan datang ke rumah Anda untuk melakukan penagihan. Jangan pernah Anda merasa terbayang-bayang rasa takut atau khawatir kalau DC datang bertemu dengan Anda. Saya mau Anda berani. Anda berani untuk menemui. Anda berani untuk bersikap. Kalau tadi yang saya lihat ya, dan kita lihat, ibu ini tidak melakukan pembayaran akibat tidak lagi bekerja, tidak ada lagi pendapatan, terpaksa gagal bayar, tapi sudah menunjukkan itikat yang baik dengan cara melakukan pembayaran walaupun secara parsial, tidak full ya, tidak penuh ya, tapi ibu ini menunjukkan itikat yang baik. Tapi dengan cara-cara seperti ini, akhirnya si ibu ini jadi males ya untuk melakukan pembayaran. Karena dengan cara-cara seperti ini, cara-cara yang arogan, cara-cara yang tidak elok seperti ini, menagih dengan cara teriak-teriak itu sudah sangat mengganggu. Bukan hanya mengganggu, tapi itu bisa mengganggu ketertiban dari lingkungan sekitar juga ya. Ini patut jadi contoh betapa beraninya si ibu ini menghadapi, dan betapa si ibu ini dengan tegas menolak cara-cara hal seperti ini ya, dan dia tidak mau diperlakukan sewenang-wenang seperti ini. Mudah-mudahan hal seperti ini tidak terulang kembali ya, yang kita lihat dalam video-video saya selalu berulang-ulang. Inilah pentingnya yang namanya sertifikasi profesi penagihan. Penting sekali bagaimana yang namanya seluruh penagih, DC, juru tagih, petugas lapangan, field call itu wajib dibekali dengan sertifikasi profesi penagihan. Wajib diuji ya, diuji kompetensinya apakah layak atau tidak. Andai kan seluruh juru tagih sudah lulus sertifikasi profesi penagihan, tentu tidak akan mendapati penagih-penagih model seperti ini. Ya, kita berharap banyak pemerintah segera mengesahkan dan segera untuk ketuk palu ya, agar seluruh DC lapangan itu tidak lagi menggunakan pihak-pihak luar. Agar seluruh DC penagihan itu, yang DC lapangannya benar-benar sudah disertifikasi, dan saya berharap itu benar-benar terwujud. Agar ada rasa nyaman, rasa aman bagi siapapun ya, kedua belah pihak. Baik itu dari DC-nya maupun dari debiturnya ya. Jadi sama-sama kedua belah pihak ini ketika bertemu di lapangan sama-sama aman dan nyaman. Itu ya harapan saya. Halo teman-teman semua, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Jamal Official Vlog, lalu aktifkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih. Oke, kita tutup saja video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Ya, mudah-mudahan video-video yang saya sajikan memberikan wawasan yang terbaru dan terbaik buat kalian semua. Kita tutup dengan doa. Semoga apapun yang sudah kita lewati menonton video saya, ini benar-benar mencerahkan buat kalian semua. Yuk, kita berdoa. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam. Salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Allah, ya Rabb, ampuni kami ya Allah. Ampuni atas seluruh kesalahan kami, seluruh khilaf dan dosa kami ya Allah. Hijrahkan kami, taubatkan kami, istiqomahkan kami semua ya Allah, untuk segera mungkin meninggalkan seluruh riba pinjaman online dan seluruh riba-riba lainnya yang saat ini melilit hamba ya Allah. Perkuat iman kami, tabahkan kami, ikhlaskan kami ya Allah, berikan kami kesabaran atas setiap musibah yang datang silih berganti setiap hari ya Allah. Berikan kami kekuatan ya Allah, permudah segala usaha, ikhtiar dan apapun yang kami kerjakan ya Allah. Berikan semuanya kemudahan, berikan semuanya kelancaran, dan berikan semuanya kesehatan, agar kami dapat memaksimalkan menjemput rezekimu yang halal. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semua, itu saja yang mau saya sajikan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya pamit undur, mohon maaf atas segala kehilapan saya, baik itu lisan yang terucap ya, kalimat-kalimat, rangkaian-rangkaian kata-kata yang tidak mengenakan kalian semua, yang melukai perasaan kalian semua, mohon dimaafkan ya, karena kesalahan murni milik manusia dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo.